Salam sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam renungan harian di channel Renungan Firman Kehidupan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang membawa kekuatan, penghiburan, serta pengharapan baru bagi setiap kita. Kita percaya bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan terang firman-Nya dan hidup kita semakin diteguhkan di dalam kasih Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita terlebih dulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang baru pada hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memelihara kami dengan kasih dan anugerah-Mu yang besar. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan, supaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan, dan dipimpin untuk semakin mengenal Engkau. Ya Roh Kudus, tuntunlah hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami setiap kebenaran firman yang akan kami dengarkan, dan biarlah renungan ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami, dan membawa kami semakin dekat kepada Kristus. Kami serahkan waktu renungan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kita hidup hanya sekali di dunia ini, dan tentunya kita ingin menjalani kehidupan yang baik dan memiliki arti. Dalam perkataannya yang tercatat dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus menjanjikan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam ayat tersebut, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia datang agar orang-orang percaya mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kalau mendengar kata berkelimpahan, sebagian orang langsung berpikir tentang materi, rumah yang besar, rekening bank yang penuh, kendaraan yang mewah, dan kehidupan yang tanpa kekurangan. Akan tetapi, hidup berkelimpahan yang dimaksud Tuhan Yesus adalah hidup yang penuh damai sejahtera, sukacita, kasih dan pengharapan, yaitu hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Banyak orang mencapai sukses secara duniawi tetapi merasa kosong. Ada yang kaya raya tetapi hidupnya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Ada yang terkenal tapi malam hari tetap merasakan kesepian yang mendalam. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa tanpa Dia, hidup kita bisa dicuri, dirampas, bahkan dibinasakan oleh si pencuri, yaitu iblis. Namun apabila kita melekat kepada Kristus, maka kita akan menemukan hidup yang betul-betul melimpah, bukan karena apa yang kita miliki, melainkan karena siapa yang menyertai kita. Mari kita ambil contoh handphone kita. Handphone secanggih apapun, apabila tidak tersambung dengan charger atau tidak memiliki baterai, maka handphone tersebut akan mati total dan tidak berguna. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita bisa pintar, rajin, bahkan berpengalaman. Tetapi kalau tidak tersambung kepada sumber kehidupan yaitu Kristus, lambat laun kita akan kehabisan energi, kehilangan sukacita, kehilangan kekuatan, dan hidup kita menjadi hambar. Sebaliknya, apabila kita terus-menerus di-charge oleh firman Tuhan, doa, dan hubungan pribadi dengan Kristus, maka kita tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berfungsi dengan maksimal seperti handphone yang menjalankan semua aplikasinya dengan lancar. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain
bahkan kesaksian kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat pada seorang tokoh Alkitab, yaitu Raja Daud. Ia adalah seorang raja yang besar, dikenal bukan karena kekayaan atau kekuatannya, melainkan karena hatinya yang melekat kepada Tuhan. Daud pernah berkata dalam Mazmur 23 ayat 1 demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Inilah inti hidup berkelimpahan, yaitu kesadaran bahwa kita tidak hidup dari diri kita sendiri, melainkan dari hubungan dengan Sang Gembala yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Sebaliknya, kita juga bisa belajar dari Raja Salomo. Pada awal pemerintahannya, ia meminta hikmat dari Tuhan dan Tuhan memberkatinya luar biasa, baik dalam hal hikmat maupun kekayaan. Tetapi pada masa tuanya, Salomo tidak lagi setia melekat kepada Tuhan, dan oleh sebab itu, hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kedua kisah ini tentang Raja Daud dan Raja Salomo mengingatkan kita bahwa sumber kelimpahan adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Apabila kita terus terhubung dengan Kristus, maka hidup kita akan terpelihara. Tetapi apabila kita hanya mengandalkan diri sendiri, maka lambat laun kita akan kehilangan arah. Kemudian pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa hidup terus melekat kepada Kristus? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu langkah yang pertama adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Doa bukan sekedar rutinitas, melainkan panggilan hati yang terus menyambungkan hidup kita dengan sumber kekuatan sejati. Langkah yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi jiwa kita, sama seperti tubuh kita membutuhkan makanan setiap hari, begitu juga jiwa kita perlu diberi nutrisi rohani. Langkah yang ketiga adalah hidup dalam komunitas iman. Kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Kita membutuhkan persekutuan dengan sesama orang percaya yang bisa saling menguatkan dan menegur dalam kasih. Langkah yang keempat adalah belajar berserah, bukan hanya berusaha. Usaha manusia tetap perlu, tetapi pada akhirnya kita harus mengakui bahwa hasilnya bukan karena kekuatan kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa di dunia ini banyak pencuri damai, pencuri sukacita, dan pencuri pengharapan. Pencuri-pencuri ini bisa berupa tekanan hidup, masalah ekonomi, sakit penyakit, atau bahkan godaan dosa. Tetapi ingatkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, yaitu Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang dipenuhi damai, sukacita, dan kemenangan meskipun di tengah masalah. Dan hal itu bisa terjadi hanya apabila kita terus melekat kepada Kristus. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh memeriksa hati kita pada hari ini. Apakah kita masih mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri? Ataukah kita sudah sungguh-sungguh terhubung kepada Kristus? Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kiranya renungan ini mengingatkan kita bahwa semua hidup yang berkelimpahan hanya ada di dalam Kristus.
Jangan biarkan dunia ini mencuri sukacita kita. Teruslah mengandalkan Kristus Sang Gembala yang baik, yang sanggup memimpin, memelihara, dan membawa kita masuk pada kehidupan yang sesungguhnya. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa hidup yang berkelimpahan hanya ada di dalam Kristus, bukan dari kekuatan kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini kami sering mengandalkan kepintaran, usaha dan kekuatan kami, serta melupakan bahwa Engkaulah sumber kelimpahan yang sejati. Hari ini kami rindu untuk terus melekat kepadamu, berjalan bersamamu, dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Biarlah damai sejahtera, kasih, sukacita, dan pengharapan darimu memenuhi hati kami, supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan namamu. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan tuntunlah kami dalam setiap langkah kami, agar kami tetap setia berjalan bersama Kristus, Sang Gembala yang baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.